Ibu dari intelektual itu yang namanya attention, memperhatikan. Duniawi itu respon akal dan fisik terhadapnya. Oh, Nabi Sulaiman itu sangat kaya raya, tapi tidak kehilangan spiritualitasnya. Dunia fisik itu diatur oleh hukum alam. Anda sakit, ada hujan, ada badai, ada banjir, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak? Kalau dunia akal itu diatur oleh akal manusia. Contohnya apa? Dunia psikis itu tadi, dunia akal itu diatur oleh manusia. Contohnya hukum, uang, demokrasi, peraturan kampus. Apa itu buatan Tuhan? Anda kenapa patuh? Karena akal Anda setuju dengan konsep itu. Anda bersedia masuk pada konsep itu. Semua yang dibuat manusia bisa diubah dari dunia akal ini. Tapi kalau dunia badan nggak bisa diubah. Kalau dunia fisik, karena yang bikin kamu hidup pada peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Paham ya bedanya ya? Dan ini akarnya juga berbeda. Gimana tumbuhnya? Nah, intelektual kan letaknya di dunia akal ini tadi. Nah, saya mau mulai masuk ke intelektual. Intelektual masuknya di dunia akal. Ibu dari intelektual apa sih? Agar cepat pinter. Ibu dari intelektual apa? Nah, Anda pengen pinter? Duit dasmu. Bukan duit. Ibu dari intelektual itu yang namanya attention, memperhatikan, perhatian. Kalau Anda punya yang dinaksiri, kamu naksir si A gitu, kira-kira follow terus stalking nggak? Stalking ya, saya lagi ngopo perhatian. Intelektual Anda terhadap pengetahuan Anda terhadap anak itu meningkat pesat atau enggak? Biasanya jam segini gini, biasanya bajunya ini, oh ini baju yang dipakai minggu lalu ini, oh sepatunya ganti, lagi sakit kok mukanya kayak gini. Biasanya enggak. Temen yang lain kamu nggak perhatian, nggak akan tahu seperti itu. Kenapa? Karena kamu memberi perhatian. Di satu kelas, gurunya sama, apakah sama pinternya? Intelektual? Beda-beda. Gurunya sama, pelajarannya sama, yang didengarkan sama. Yang memberi perhatian lebih, itu akan lebih intelek. Ibu dari attention, perhatian ini apa? Ada dua hal. Curiosity, keingintahuan, atau interest. Paham maksud saya? Curiosity, keingintahuan, atau interest, ketertarikan. Anda boleh ngomong nggak suka matematika, tapi kalau Anda lagi ngecak nomor untuk togel besok, ahli matematika semua, Mas. Begini loh, di mistake, tambah G, dibalik, ya seterusnya lah. Jadi ahli matematika semua. Padahal nggak ada yang suka matematika, nggak ada yang mau untuk sekolah matematika. Tapi ketika ada interest dan dia punya perhatian, keluarlah intelektual. Itu akarnya. Oke ya. Kita perlu bahas itu juga soal fisik ya. Oke, main lengkap lah. Fisik, akarnya apa sih di belakangnya pada pengalaman fisik ini? Ini bisa kita lihat dari von Bertalan mungkin ya. Dari pelajaran evolusi. Kalau kita mau lihat gini, semua makhluk yang bergerak, fisiknya itu cuma pengen dua hal. Bukan dua hal ya. Dia cuma pengen sesuatu. Menghindari kesakitan, mendapatkan kesenangan dengan energi sesedikit mungkin. Menghindari kesakitan, mendapatkan kesenangan dengan energi sesedikit mungkin. Kalau bisa nggak ngapa-ngapain, duitnya banyak, bener nggak? Ya, itu kamu nggak usah merasa bersalah. Itu naluri dari pitik yang menunggu naluri ini. Ayam aja nalurinya dikit. Tapi kan ayam tidak punya kemudian value, etik dan moral kan gitu. Nah itu pembahasan yang beda lagi. Akar dari akar dari ini tadi apa namanya, pengen senang, menghindari kesakitan dengan energi sedikit-sedikitnya, ini bisa ditabrak oleh akarnya lagi. Akarnya yang disebut sebagai survival, ketidakinginan untuk mati.
kamu nggak pengen mati. Karena gini, nek urusannya urip mati, gue menderita nggak? Bersedia kok, betul nggak? Pembangan yang mati wis rapopo tak push up ping 200, nek ora tak tembak, mesti gelem gue push up. Karena urusannya hidup mati, jadi akarnya hidup mati, kemudian urusan kesenangan kesakitan, baru itu pengalaman fisiologi. Ini akarnya sama loh. Kalau mau di garis, tapi itu nanti masuk ke yang ke spiritual. Ini spiritual untuk angel jelaskan, nah, spiritual. Karena ini di luar akal dan di luar fisik, kan gitu. Kayaknya nek Islam yang ngomong rasa cerita soal roh sedikit saya ngerti ini. Panggil banget soal itu menceritakan. Kalau kata kunci, saya kasih contoh sedikit. Kalau kata kunci di akal adalah real. Kata kunci di fisik tadi apa? Nyata. Kata kunci pada spiritual adalah witness, bersaksi. Kata kuncinya adalah bersaksi. Dia bukan aktif mencari kebenaran, dia bukan aktif mencari apa yang real, bukan menyatukan yang real dengan yang nyata, tapi menyaksikan perjalanan dua tersebut. Sehingga sahadatnya tidak disuruh percaya, tapi disuruh bersaksi. Karena dari kesadaran spiritual itu hanya bersaksi dalam tanda petik, hanya bersaksi, menyaksikan semua yang terjadi. Akarnya apa? Jadi dari tasawuf sih, aku mau cerita ini gitu aneh. Karena semua tadi ada akarnya, kan? Pasti ada akarnya. Bersaksi itu akarnya, kemudian karena yang bersaksi itu yang disebut sebagai consciousness. Ya, untuk bahasa Indonesia nih. Consciousness itu bukan kesadaran. Consciousness itu, kalau kesadaran kan aktif. Kalau consciousness adalah keberadaan yang tanpa memori, gampang gitu lagi, tambah menaikkan itu. Jadi, oke. Consciousness, kalau Anda Islam berarti Anda masuk pada konstruksi berpikir non-duality. Dengan konsep tauhidnya, non-duality artinya bahwa manusia dan Tuhan bukanlah dualitas, kesadaran manusia, kesadaran Tuhan. Tapi sebenarnya tauhid semua ada satu di dalam kesadaran ilahiyah. Kalau Islam ikutnya aliran non-duality itu. Aliran non-duality, tauhid satu itu. Sehingga ketika ada single consciousness yang merasa kamu itu hanyalah pemadatan dari kesadaran yang full itu, yang yang penuh itu tadi. Saya kasih contoh gini aja. Kalau Anda punya papan tulis, terus Anda gambar lingkaran, muncul nggak lingkarannya? Muncul. Munculnya dari mana lingkarannya? Apakah ada papan tulis baru? Papan tulisnya tetap ada loh, nggak berubah. Hanya karena diberi batasan, dia muncullah entitas. Muncullah identitas yang namanya lingkaran. Sehingga manusia dengan batasan fisik, dengan batasan psikis, lahirlah batasan consciousness itu tadi yang menyaksikan. Nah, ini hidup sekaligus nih. Kamu mengalami setiap saat. Cuman kalau kita dengerin musik, itu kan kita bisa memperhatikan, oh ini drumnya, oh ini gitarnya, oh ini bassnya, walaupun dalam satu lagu yang berjalan. Begitu juga pengalaman yang kita alami. Karena kita perhatian pada fisiknya, kadang-kadang perhatian pada akalnya, kadang-kadang semuanya dilepas, yang menyaksikan yang muncul. Rawan ini memang lebih jauh, tidak didiskusi. Tapi basic simpleknya pahamnya, basic simpleknya, bahwa dalam satu kehidupan ada 3 pengalaman yang berjalan sekaligus. Pengalaman yang disadari oleh akal, pengalaman yang disadari oleh fisik, dan pengalaman yang witness, disaksikan oleh ruh itu tadi. Karena pertanyaan saya segini, pasti bukan kamu badan sama akal itu. Sampai punya peci, itu pecimu atau itu kamu? Peciku. Peciku. Jadi peciku itu artinya milikku, Ya. bukan kamu. Kepemilikan itu gimana caranya? Dari luar, Ya. tak tempelin ke aku, itu gampangnya gitu ya. Oke, dari pengalaman fisikmu itu kamu atau milikmu? Saya. Kamu beneran? Kamu juga ngumpulin dari sekitar, endok di tangan, sego di tangan, itu kan mengumpulkan. Berarti bukan kamu, itu milikmu, betul nggak? Paham maksud saya? Ya. Semua yang ada di otakmu itu milikmu atau kamu ngumpulin? Ngumpulin. Belajar dari buku, belajar dari guru, belajar dari tetangga, berarti yang ada di kepalamu itu
Milik. Milikmu, tapi bukan kamu. Terus kalau pikiranku bukan aku, badanku bukan aku yang mana? Ketika pertanyaan itu muncul, intelektual tidak bisa lagi menjawab, fisik tidak lagi bisa menjawab. Baru ada kesempatan spiritualitas ini muncul untuk menunjukkan dirinya. Dan dia bukan diawasi oleh akal, dia bukan diawasi oleh badan, tapi dia sebuah pengalaman yang sama sekali berbeda di luar dua-duanya. Itu apa? Ini masalahnya. Apa itu kan saya ngomong harus pakai bahasa. Ya. Limitasi bahasa adalah kalau kita tahu sama-sama tahu artinya. Kalau saya ngomong diri yang sejati itu sebenarnya adalah hal jabatan. Ya kok rano gunane itu nggak gue? Oh ya ngerti artinya. Makanya itu harus dialami sendiri. Tadi ada yang mengatakan bahwa spiritualitas membawa pada kekayaan, bahwa spiritualitas menjauhkan kepada duniawi, akal mendekatkan pada duniawi. No, bukan gitu petanya. Duniawi itu respon akal dan fisik terhadapnya. Oh, Nabi Sulaiman itu sangat kaya raya, tapi tidak kehilangan spiritualitasnya. Nabi yang sangat sakit, ekstremitas itu dicontohnya kabeh karo Nabi. Kabeh dicontohnya sing sugih banget, ono sing kiri banget, ono sing nelongso banget, ono sing umure dawa banget, ono sing umure mek cedhak, ono sing buantenge banget, ono. Jadi ekstremitas pada dunia fisik dan ekstremitas pada dunia akal sama sekali hidup pada layer yang berbeda dengan pengalaman spiritual. Anda pernah dengar wali sing macak tadi gendeng? Intelektualnya nggak dipakai, fisiknya sangat rendah, spiritualnya sangat tinggi. Ini tiga pengalaman yang sama-sama sekali terpisah satu sama lain. Tapi untuk memahami keterpisahan itu perjalanan yang sepanjang hidup untuk dialami, untuk memisahkan tiga hal tersebut. Dan kita, karena kalau kita tahu bahwa otak kita ternyata bukan berarti terus gak dipakai juga, dan tetap pakai otak. Masuk fisik mau ditinggal, dipakai juga fisik. Tapi kita kemudian tahu tempat otak dan fungsinya. Orang yang tidak tahu limitasi dari fisiknya, dia akan terbudakkan oleh fisik. Kadang-kadang gitu. Karena ada gini, sebelum tak lempar balik lagi ya, ini tak tambahin lagi konsepnya satu langkah lagi. Karena untuk menumbuhkan intelektual, menumbuhkan fisik dan menumbuhkan kesadaran, spiritual itu tadi, kata kuncinya sama, stresor. Itu yang dihindari oleh semua orang. Untuk Anda menjadi kotok, badannya fisiknya kuat, Anda harus merusak otot sehingga dia terbangun lagi. Betul nggak? Untuk Anda menjadi pinter, kudu mumet bisa, ya kan? Dan hampir semua orang nalurinya menghindari kesulitan, pengen dapat kesenangan dengan energi tersedikit. Padahal kesulitan, stresor itu menumbuhkan tiga aspek tersebut. Ada stresor juga yang membuat kita lebih sadar pada spiritual lebih cepat. Tapi itu nanti mungkin pada pembicaraan berikutnya yang lain. Tapi jangan tidak memperhatikan yang namanya stresor. Jangan selalu dihindari. Kadang-kadang stresor itu amat sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan tiga aspek dunia yang kamu sedang alami. Jadi semoga Simplek ini sudah bisa untuk menjelaskan judul ini. Perjalanan dari intelektual menuju spiritual bukanlah perjalanan lateral. Itu adalah perjalanan timeless. Itu yang semua sudah terjadi dalam diri, cuman consciousness, kesadaran kita pada yang mana. Karena tiga-tiganya berjalan sekaligus sebenarnya.